Lampung, provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia, dengan banyak suku yang ada di sana. Lampung tidak hanya memikat dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga memancarkan pesona budaya dan sejarah yang kaya. Lampung terkenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di Indonesia, dengan cita rasa unik dan aroma yang khas. Selain itu, Lampung menjadi tuan rumah Gunung Krakatau dan pesona Pantai Kilauan yang menakjubkan dan menjadi daya tarik utama. Halo semua, Nama aku Stephanie Mizie dari kelas 11 4. aku Fatia Nurul dari 11.5. Dari sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia, terpilihlah Sumatera Selatan untuk dibahas lebih lanjut. Nah, khususnya Lampung karena memiliki flora dan fauna yang langka dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Simak videonya ya, dadah! Permasalahan flora yang di Lampung yang pertama adalah pada tanaman Rafflesia arnoldi, yaitu habitatnya yang terancam, penggunaan putek yang menjadi obat, kerusakan oleh oknum, dan perdagangan secara ilegal. Sedangkan pada pohon gaharu, permasalahannya adalah deforestasi secara berlebihan dan perdagangan ilegal. Sedangkan pada pohon jelatung yaitu deforestasi secara berlebihan juga dan perdagangan ilegal dan permintaan secara berlebihan tanpa penanaman kembali. Sedangkan solusi permasalahan flora yang pertama yaitu untuk mengatasi adanya deforestasi, kita dapat melakukan reboisasi atau melakukan teknik tebang pilih ketika hendak menebang pohon. Kemudian untuk melindungi flora-flora yang terancam punah harus ditetapkan tempat perlindungan bagi flora agar perkembangbiakannya tidak terganggu. Tempat-tempat perlindungan ini berupa cagar alam atau hutan lindung. Yang terakhir, untuk melindungi adanya perdagangan ilegal bisa dilakukan dengan jalur resmi atau hukum dan dengan menetapkan perundang-undangan. Bunga Rafflesia menjadi bunga langka asli Sumatera. Bunga tunggal terbesar di dunia ini ternyata bisa ditemui di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Fauna khas Lampung yaitu gajah Sumatera. Binatang ini juga ditetapkan sebagai fauna identitas Provinsi Lampung. Sejarah makanannya bunga Rafflesia di Lampung pertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh Raffles dan Arnold yang merupakan tokoh penjelajah yang sudah lama berada di Indonesia, serta berevolusi yang awalnya adalah parasit. Fenomena mekarnya bunga ini terjadi di tahun 2009, di mana bunga Rafflesia mekar bukan di lantai hutan, tapi pada tetrastigma yang melilit batang pohon. Tetrastigma adalah tumbuhan berbiji, berumah dua, memiliki anakan yang hampir mirip dengan semak-semak maupun pohon muda. Terdapat beberapa Rafflesia yang tumbuh di bagian batang tetrastigma. Jarak tertinggi yaitu kurang lebih 250 cm dari permukaan tanah dalam kondisi kenop hidup. Hutan di Lampung relatif lembab dan basah karena wilayah tersebut memiliki iklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi dan memiliki tutupan lahan dengan pohon-pohon besar, menjadikan hutan daerah ini berhawa sejuk dan cukup matahari membuat Rafflesia dapat tumbuh karena dipengaruhi faktor klimatik tersebut. Bunga yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1818 di hutan Sumatera itu harus didukung iklim dan lingkungan tumbuhan inang yang dingin, lembab, dan berair. Faktor edafik dan fisiologis Rafflesia arnoldi juga mempengaruhi, yaitu Rafflesia tumbuh sekitar 3,5 tahun dan mekar selama 5-6 hari yang kemudian akan mati. Yang ditemukan dengan ketinggian 25-29, rapatan tajuk sedang 32-68, kelembapan 90%, tanah tergolong asam dengan pH 5,5, kelereng atau sepatu curang 30-45%, ketinggian tempat pada kisaran 490-568 mdpl dan terjerat sekitar 7 meter dari sumber air terdekat. Selanjutnya yang kita bakal bahas adalah permasalahan dari fauna. Nah, fauna yang dibahas di sini karena daerahnya di Lampung, Lampung itu kan identik dengan gajah. Jadi yang pertama kita bakal bahas dari gajah Lampung yang masih aktif memasuki rumah warga. Terus yang kedua, populasi gajah yang semakin menurun sekitar 70% dari 1900 hingga tahun 2010-an. Itu sekitar 70% lebih populasi gajah semakin menurun. Terus banyaknya perdagangan gading karena gajah itu identik dengan gading. Jadi gading itu sangat diburu oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah hilangnya habitat dari gajah.
karena banyaknya deforestasi, otomatis gajah itu akan kehilangan habitatnya. Terus perubahan iklim yang membuat gajah bermigrasi, karena sekarang ini iklim yang ada di Indonesia itu suhunya semakin naik, otomatis membuat daerah lingkungan itu panas. Nah, sementara gajah itu lebih identik ke daerah-daerah yang dingin. Terus selanjutnya ada konservasi Waikambas yang tidak bisa melindungi gajah. Menurut berita ada yang menyampaikan bahwa konservasi Waikambas itu pernah atau telah membunuh beberapa puluh gajah. Terus yang terakhir adalah pembunuhan gajah Lampung. Nah, ini tuh banyak sekali pembunuhan gajah Lampung karena tadi diambil gadingnya. Yang pertama kita bakal bahas dari akibat dari gajah Lampung yang masih aktif masuk ke rumah warga. Nah, ini tuh membuat kita harus memberitahu kepada masyarakat, dan masyarakat tuh harus rajin melakukan ronda untuk berjaga-jaga mengantisipasi gajah liar yang masuk dan masuk ke pertanian mereka. Atau bisa juga jika memang ada gajah yang masuk, kita harus memberi pemahaman kepada warga untuk tidak memburunya. Terus perlu adanya pengolahan lahan yang seimbang antara lahan habitat hewan seperti gajah Lampung dan pemukiman. Jadi harus dibedakan antara pemukiman dan juga habitat gajah Lampung. Selain itu, untuk menjaga gajah Lampung yang semakin lama semakin menurun, kita perlu adanya ekosistem atau kawasan ekosistem esensial melalui pembentukan koridor habitat gajah di Sumatera. Terus terakhir, untuk melindungi gajah dari perburuan liar dan juga penjualan gading, perlunya restorasi hutan, yaitu mencakup penanaman pohon, pemulihan kualitas tanah, reintroduksi flora dan fauna, serta melaporkan jika ada satwa langka yang diburu seperti gajah ke pihak yang berwajib, serta memperketat atau ada hukum-hukum yang memperketat untuk perburuan gajah liar. Gajah Lampung di Sumatera merupakan hak alamiah yang ada sejak ribuan tahun lalu, sekitar 60 sampai 100 ribu tahun yang lalu, yang berevolusi dan tersebar di Asia, kemudian mereka berkembang biak. Gajah Lampung ini juga disebabkan oleh adanya wilayah lain atau geografis yang masih dalam wilayah Asia, serta akibat pergeseran lempeng yang membuat wilayah dan pulau terus bergerak. Peran astronomis dalam iklim dan cuaca juga mempengaruhi kelangsungan hidup gajah. Gajah termasuk ke dalam fauna oriental asiatis karena letaknya secara geografis yang ada di Asia, sama dengan pembagian menurut Wallace dan Weber. Akibat letaknya yang berada di barat, serta karakteristik lain yaitu mamalia yang berukuran besar, dengan habitat yang gelap dan lembab sesuai dengan karakteristik bioma hutan hujan tropis. Karena gajah Lampung hanya bisa hidup di daerah dengan suhu rendah atau daerah yang lebih lembab, sekitar 25 hingga 26 derajat, serta memerlukan sinar matahari yang cukup dengan udara hygropita atau lembab yang curah hujannya 2000 mm per tahun. Hal itu menyebabkan kondisi tanah dengan pH berkisar 6 hingga 7,5 menjadi tempat hidup gajah. Tanah yang relatif netral ini menyediakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman yang menjadi sumber makanan utama bagi gajah. Struktur tanah yang tidak terlalu berbatu serta kandungan air dan unsur hara yang cukup pada tanah untuk mengurangi dampak kerusakan kaki, serta membuat ketersediaan makanan yang banyak karena gajah memerlukan makanan sekitar 200 hingga 300 kilo per hari. Akibat dari banyaknya juga flora yang tumbuh serta daerah yang lembab memiliki ketersediaan air yang cukup. Serta gajah adalah hewan megaherbivore yang menyebabkan gajah cenderung menghindari area pegunungan yang mana daerahnya memiliki kemiringan yang terjal. Maka gajah hidup di daerah hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter dpl atau lebih. Jenis hutan yang disukainya adalah kawasan rawa atau hutan gambut. Nah, gajah ini juga tersebar di Laos, Thailand, dan tempat Asia lainnya. Namun gajah Lampung semakin menurun populasinya, sekitar 2000 sampai 2300 gajah Lampung yang tersisa di alam liar berdasarkan survei tahun 2000. Sebanyak 65% populasi gajah lenyap akibat diburu manusia dan 30% kemungkinan dibunuh dengan cara diracuni. 83% habitat gajah telah menjadi wilayah perkebunan akibat pertambangan atau perambahan yang agresif. Oleh karena itu, dipindahkan ke konservasi Waikambas yang ada di Lampung pada tahun 1986 14 Agustus. Terdapat 4 ekor gajah dari lokasi Gunung Betung, Sukadahanam atau Sukadanaham
dan Umbulri. Dan pada 16 Agustus 1986 ditemukan 4 ekor gajah yang terdiri dari 3 gajah betina dan 1 gajah jantan yang kemudian dibawa ke TNWK gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!